Baik, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari ini? Barang yang seperti ini akan tipikal dijumpai di beberapa tempat. Maksudnya begini, waktu kita mempunyai kolom erupsi naik ke atas, sebelum dia menyebar menjadi umbrella, dia akan naik sampai kemudian kecepatannya habis, baru menyebar lateral. Ketika dia kecepatan lateralnya habis, maka piroklastik jatuhan dia mulai berkembang. Kolom erupsi ini jatuhnya tidak ke satu arah seperti kayak saya nebang pohon, kalau ditebang dari sini jatuhnya ke kanan, jatuhnya ke kiri, tapi dia kolaps ke segala arah. Maka barang ini bisa jatuh ke utara, bisa jatuh ke selatan, bisa jatuh ke timur, bisa ke barat. Ini kalau kita berkeliling kaldera ini, kita dapat pasangannya tuh, ada yang ke arahnya timur laut, ada yang barat daya, ada yang utara, tapi barang yang sama. Tetapi barang yang sama. Jadi meskipun kita dapat pada lokasi yang berbeda, maka menjadi penting kita mengamati ini di suatu titik. Kalau dapat di tempat yang lain, bisa jadi ini adalah episode yang sama. Bisa ketangkap ini ya Mas dan Mbak. Artinya, kalau barang ini kemudian kita tembak well, begitu ya, maksud saya jadi sumur, ada 3 well yang berbeda, tetapi barangnya sama karakternya, dari atas ke bawah sama, ketebalan relatif sama, itu bisa jadi adalah barang yang sama. Jadi harus digabungkan menjadi satu satuan, meskipun dia posisi distribusinya ke segala arah yang berbeda. Sampai sini bisa diikutin Mas sama Mbak ya. Jadi kemudian apa yang bisa kita pelajari? Kita tidak melihat suatu sistematik tertentu gitu ya. Dari endapan ini yang kita bisa dapat adalah ketebalannya. Maka tebal itu ada menunjukkan berapa banyak volumenya yang sebenarnya dikeluarkan pada waktu erupsi. Kalau kita mendapatkan ketebalan ini, maka bisa dikonversikan, itu bisa menjadi energi. Nah, kemarin di dalam kuliah malam itu saya skip satu slide sebenarnya. Kita ingin memperkirakan sebenarnya seberapa besar letusan dari Ijen, seberapa besar letusan dari Toba. Itu adalah tinggi kolom erupsi ini, atau tinggi endapan yang paling tebal. Kemudian nanti kita membuat peta isopahnya, sebaran seperti apa, luas area yang di cover, dan fragmentasi material ini bisa menunjukkan berapa besar energinya. Tetapi seringkali kalau kita menggunakan ketebalan pada waktu existing sekarang, ini letusan ini terjadi 50.000 sampai 55.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan antara 55.000 sampai sekarang, ketebalannya itu sudah mengalami kompaksi. Ketebalannya sudah dierosi sama air, mungkin sudah diambil juga sama tambang. Maka kalau kita menghitung ketebalan sekarang pun kemudian dibalikan ke energinya, pada beberapa kasus itu salah kita memprediksi hitungan besar energinya. Kasus yang terakhir misalkan menggunakan ketebalan sedimen dari tsunami untuk memprediksi tsunami berikutnya kapan, itu yang terjadi di Jepang. 2011 pada waktu saya di sana, mereka memperkirakan dari siklus 100 tahunannya, ketebalannya, maka nanti kalau dikonversikan energi, tsunami-nya tidak lebih dari 9 meter. Yang dibuat sama orang Jepang, tinggi penahannya adalah 9 sampai 13 meter buat jaga-jaga, tapi ombaknya yang datang adalah 18 meter. Salahnya di mana? Salahnya adalah pada waktu ketebalan. Maka di dalam geologi struktur ada rekonstruksi palinfatik sebenarnya. Dibalikkan pada waktu dia belum dierosi. Nah, itu menjadi penting. Jadi kalau kita ngitung energi ini, letusan Toba, letusan Ijen ini biasa-biasa saja. Tidak sebesar yang kita pikirkan karena ada ketebalan yang hilang. Itu adalah sisi lainnya. Nah, Mas dan Mbak, kalau kita melihat begini, maka apakah ini bagus menjadi porositas? Mas dan Mbak bisa melihat ini secara sortasi buruk. Maka porositas primary-nya pasti tidak bagus. Ya, kalau kemudian kita cari apakah barang ini mengandung mineral mafic yang cukup sehingga kalau misalkan diinjeksikan CO2 bisa menjadi storage yang baik, begitu merubah menjadi mineral. Dua hal tadi. Porositas primernya tidak bagus, kemudian kita lihat dari sisi warna ini sedikit lebih terang daripada yang tadi kita dapat, endapan yang berwarna gelap tadi. Artinya ada sesuatu yang merubah komposisinya dari lebih gelap menjadi lebih terang, pencampuran sehingga komposisinya lebih andesitik dalam hal ini. Baik, Mas dan Mbak, kira-kira itu penjelasan di sini, mudah-mudahan bisa dapat gambaran. Jadi sekali lagi, ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa pengeringan Danau Belawan itu posisinya sekarang kita persis tepat ada di sini. Aliran sungainya mungkin kalau dugaan kita tidak di sini pada awalnya.
aliran sungainya mungkin di belakang Mas Firman ini atau di belakang Mas Ori. Bisa terlihat kenapa aliran sungainya di sini? Endapan travertinya kalau Mas Mbak yang bekerja di Indonesia Tengah atau bagian timur, setiap kita naik ke sungai banyak sekali jejak-jejak sungai yang kemudian sudah ditutupi sama travertin. Tidak harus di hulunya ada karbonat, begitu ya. Tapi cukup ada pelepasan Ca dan kemudian kita ada CO3 yang bebas bertemu, hasilnya adalah seperti ini. Cukup, ya. Silakan Mas dan Mbak, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, barangkali pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita geser lagi. Tapi foto bareng dulu. Geser ke restoran ya? Ya, nanti kita detail di restoran aja ya. Terakhir foto crop ya. Tapi jangan terlalu mundur. Maju lagi sini. Di atas ya.